Cahaya terakhir di langit merah, tahun 2077 dunia sudah tak sama. Langit tak lagi biru. Warnanya merah darah seperti luka yang tak pernah sembuh. Matahari melemah karena perang nuklir dan badai buatan. Kota-kota runtuh, dan hanya segelintir manusia yang bertahan di tempat bernama Sektor 9. Wilayah terakhir yang masih punya kehidupan. Di tempat itu hidup seorang pemuda bernama Yudi Karsa. Mantan pilot pesawat tempur yang kehilangan segalanya. Dulu dia dikenal sebagai pahlawan langit, tapi kini cuma orang biasa yang hidup dari rongsokan logam dan kenangan masa lalu. Setiap malam ia menatap langit merah yang retak, berharap suatu hari bisa terbang lagi. Sampai suatu pagi, ia menemukan sebuah benda jatuh dari langit, seperti bintang yang menembus atmosfer. Ketika Yudi mendekat, ia melihat seorang gadis berambut putih tergeletak di tengah kawah kecil. Tubuhnya bercahaya lembut. Gadis itu membuka matanya perlahan dan berbisik, "Aku adalah cahaya terakhir. Dunia ini hampir mati. Aku datang untuk menyalakan kembali langit." Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Lyra, makhluk buatan dari luar atmosfer, hasil eksperimen kuno yang ditinggalkan oleh bangsa sebelum perang. Energinya berasal dari inti matahari yang dulu diambil untuk menciptakan senjata, dan kini hanya tersisa sedikit di dalam tubuhnya. "Jika aku gagal menyalakan langit sebelum energiku habis," katanya, "semua makhluk di bumi akan membeku dalam gelap." Yudi tidak sepenuhnya percaya, tapi sesuatu dalam sorot mata Lyra membuatnya yakin. Ia pun memutuskan untuk menemaninya mencari menara Solaris, tempat di mana inti bumi dan langit pernah tersambung. Namun perjalanan mereka tak mudah. Sektor 9 dijaga oleh para penjaga bayangan, kelompok manusia setengah mesin yang menganggap kegelapan adalah keselamatan. Mereka percaya bahwa cahaya hanya akan membawa kehancuran lagi. Ketika Yudi dan Lyra mulai mendekati batas kota, serangan pun datang. Ledakan, peluru plasma, dan badai debu menyelimuti mereka. Yudi menembakkan senjata lamanya sambil melindungi Lyra. Dan entah dari mana sayap cahaya muncul dari tubuh gadis itu. Ia menatap Yudi dan berkata pelan, "Kau ingin terbang lagi, bukan? Maka terbanglah bersamaku." Dan dalam sekejap mereka melayang ke langit, melawan badai, melawan peluru menuju arah matahari yang hampir padam. Perjalanan membawa mereka ke reruntuhan menara Solaris, bangunan kuno raksasa yang menembus awan. Di dalamnya ada mesin tua yang dulu menghubungkan manusia dan matahari, reaktor luminis. Lyra menatapnya dengan sedih. "Inilah sumber asalku. Dulu manusia membuatku dari pecahan sinar matahari. Lalu mereka memutuskan koneksi agar bisa menguasai cahaya sendiri." Yudi menatapnya diam-diam. "Jadi manusia yang menghancurkan langit?" Lyra mengangguk. "Dan aku satu-satunya yang bisa menyalakannya lagi." Namun sebelum mereka sempat menyalakan mesin, pemimpin penjaga bayangan muncul. Jenderal Korvax, setengah manusia setengah logam, mata merah berkilat. "Kau pikir dunia butuh cahaya lagi?" katanya dingin. "Cahaya menciptakan keserakahan, perang, dan kehancuran. Dunia hanya aman dalam gelap." Pertempuran besar pun pecah di ruang inti. Yudi berhadapan langsung dengan Korvax, sementara Lyra mencoba mengaktifkan reaktor. Setiap pukulan, setiap tembakan mengguncang menara itu sampai nyaris roboh. Korvax menancapkan pedang plasma ke dada Yudi. Tapi sebelum nyawanya hilang, Lyra memeluknya dan menyalurkan energi terakhirnya. Tubuhnya berubah menjadi sayap cahaya yang melingkupi Yudi. "Terbanglah Yudi, jadilah cahaya terakhir di langit merah." Yudi bangkit dengan tubuh yang kini menyatu dengan energi Lyra. Sayap bercahaya terbentang di punggungnya. Matanya memantulkan sinar matahari. Ia menerjang Korvax dalam ledakan besar, menghancurkan sisa-sisa kegelapan. Lalu dengan luka berat ia membawa tubuh Lyra ke inti reaktor dan menancapkan tangan ke panel utama. Seluruh dunia bergetar. Langit merah perlahan berubah menjadi biru keemasan. Sinar matahari kembali menerangi bumi. Lyra tersenyum samar sebelum lenyap menjadi ribuan partikel cahaya. "Terima kasih, karena percaya pada terang, bahkan saat dunia menolak melihatnya." Yudi jatuh berlutut, air mata menetes, tapi juga tersenyum. Langit yang dulu hancur kini bersinar lagi. Beberapa tahun kemudian orang-orang mulai hidup kembali. Anak-anak bermain di bawah matahari, bunga tumbuh di tanah yang dulu kering, dan setiap kali mereka melihat ke langit, ada satu garis cahaya melintas perlahan. Seperti seseorang yang masih menjaga mereka dari atas sana. Mereka menyebutnya cahaya terakhir di langit merah. Dan di hati setiap orang, nama Yudi Karsa dan Lyra diingat bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai dua jiwa yang mengembalikan harapan pada dunia yang hampir mati.